Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi SKK online. Itu sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ini yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, jadi kita kalau mau buka aplikasi ini tinggal ketik aja ini www.skkonline.kerinci.go.id. Nah, itu alamatnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat daftar pelatihan ya. Pelatihan yang disajikan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah, di sini ada berita, kemudian di sini ada panduan, kita bisa download, ada kontak, dan tentang kami, daftar, dan login. Nah, jadi awalnya pertama kita bisa dari menu pelatihan. Misalnya kita ingin mengikuti pelatihan ini waktunya masih terbuka, jumlah kuota yang dibutuhkan 50 ya, kualifikasinya seperti ini contoh ya, contoh. Kemudian kita lihat detail dari aplikasi ini, keterangannya, kemudian ini klasifikasinya, dan ini syarat yang diminta ya. Ini contoh, sebagai contoh saja. Nah, kemudian jika ingin mengikuti pelatihan ini, kita klik ini, silahkan login untuk mendaftar. Nah, jadi kita harus login dulu di sini. Kalau kita belum punya akun, kita bisa mendaftar ya. Klik menu daftar di sini atau melalui menu daftar di atas ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, misalnya kita mendaftar dengan nama Iwan gitu ya. Ini contoh saja ya, contoh. Dan kemudian email ya, kita ketik email yang kita miliki ya, misalnya Iwan. Nah, kemudian password ini dia harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi di dalam password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, misalnya saya buat passwordnya seperti ini ya. Nah, ini kode gambar kita ketikkan dan klik mendaftar. Oh, tadi salah ya. Password yang saya masukkan tadi kurang dari 8 huruf ya, 8 karakter. Jadi harus dimasukkan lagi, tambah lagi ya. Huruf besar ada, angka ada, cuman jumlahnya kurang. Ini saya perbaiki. Nah, itu baru berhasil ya. Nah, sekarang kita sudah bisa login. Kita login dengan cara masukkan email tadi, kemudian masukkan password yang tadi yang kita pakai untuk mendaftar, terus jangan lupa masukkan kode gambarnya. Nah, ini
kita sudah berhasil login. Nah, tadi kita ingin mengikuti pelatihan yang pertama ini ya. Di sini kita lihat ada tombol mendaftar ya, yang warna hijau. Nah, kita klik, kemudian kita konfirmasi yakin. Nah, di sini kita sudah statusnya sudah mendaftar. Lalu kita bisa melakukan penginputan ya, penginputan data diri. Misalnya kita input ya, ini contoh saja, ini ketikkan nomor KTP-nya. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Yang penting ini harus diisi semuanya ya. Nah, untuk pendidikan silakan dimasukkan. Kemudian pelatihan kursus yang pernah diikuti, biasanya kursus manajemen proyek konstruksi. Nah, lama waktunya 2 hari misalnya. Terus pengalamannya, ini kalau kita memiliki pengalaman kerja, jumlah proyeknya misalnya 1, bidangnya apa, konstruksi, jabatannya manajer misalnya, tukang bangunan. Kemudian sudah berapa lama, misalnya 1 tahun 2 bulan. Nah, jumlah tenaga yang dipimpin sebanyak 5 orang misalnya. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini contoh yang sudah kita isi ya. Contoh yang sudah kita isi. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman pelatihan tadi. Nah, di sini kita bisa mengisi yang nomor 2. Nah, sini kita diminta untuk mengupload 5 berkas. Pertama, KTP elektronik. Kita siapkan dulu dalam format JPEG ya, JPG. Nah, ini contoh KTP. Kemudian ini pas foto. Ini contoh pas foto. Terus ini ijazah ya. Nah, kemudian ini bukti pengalaman kerja. Nah, kemudian bukti mengikuti kursus. Nah, kemudian kita upload. Ini disesuaikan ya. Kalau tadi kalau JPG yang diminta, kita siapkan file JPG. Kalau PDF ya, ini gambar. Ini apa nih? Ini yang diminta adalah JPG juga, gambar ya.
file gambar. Kalau ini PDF. Nah, terus kita masuk lagi ke menu ini. Ini nomor 2 sudah kita input, nomor 3 juga sudah kita input. Selanjutnya kita melakukan kirim data. Nah, kemudian yakin kirim data. Ini setelah ini diklik, kita tidak bisa lagi mengubah. Artinya pastikan semuanya sudah benar ya. Nah, ini sudah selesai penginputannya. Kita bisa lihat di sini. Ini data diri ya. Kemudian ini berkas. Nah, kita bisa lihat misalnya contoh KTP. Nah, seperti ini. Nah, ini pas foto. Ya, ini ijazah. Nah, terus selanjutnya kita tinggal menunggu hasil seleksi berkas. Ya, kita lihat nih hasil seleksi berkas. Nah, kan belum diproses. Nah, nanti tinggal nunggu verifikator yang akan melakukan proses. Nah, kita login sebagai, ini saya contohkan untuk proses login sebagai verifikator ya. Ini sebagai admin aja. Sebagai admin, admin dia bisa melihat peserta yang sudah mendaftar. Ini nomor 2 ya. Nah, misalnya admin akan menolak ya, katakanlah admin akan menolak misalnya data bukti pengalaman kerja kurang lengkap. Nah, misal ini kan misal ya, kita tolak. Nah, ini statusnya ditolak. Nah, sekarang kita lihat di loginnya, ini loginnya peserta tadi ya. Peserta bisa melihat bahwa ada yang ditolak ya. Nah, sini pendaftarannya ditolak, kemudian dia bisa melakukan pengajuan, ajukan penginputan ulang. Nah, sekarang statusnya tinggal menunggu ya, di ACC oleh admin, apakah admin akan menyetujui permintaan pengajuan penginputan ulang. Nah, sekarang saya pindah ke menu loginnya admin ya. Nah, admin misalkan diberikan akses ya, berikan akses. Nah, kita pindah lagi ke ini peserta. Nah, peserta dia sudah bisa menginput kembali ya. Kita coba input kembali yang nomor ini, nomor 1. Nah, dia input kembali. Misalnya tadi yang salah adalah nomor 4 ini ya. Nah, sekarang berarti harus diinput semuanya. Harus diinput ulang semuanya ya. Ini sudah. Kemudian
ikuti. Nah, kita upload ya. Kita upload yang kedua kalinya. Nah, selanjutnya kita kirim lagi ya. Ini nomor 3 sudah diperbaiki tadi. Kalau nomor 2 ini tidak ada yang salah kan? Nah, dia tidak perlu diubah. Nah, nomor 3 ini sudah diperbaiki, kemudian kita kirim lagi datanya. Kirim lagi, yakin. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi admin melakukan proses verifikasi ya. Nah, ini admin melakukan proses verifikasi lagi. Misalnya untuk kali ini diterima ya, diterima. Nah, ini statusnya diterima. Kita lihat di halaman loginnya peserta, di hasil verifikasi. Nah, di sini. Nah, ini statusnya diterima. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita download ini surat permohonan ini dicetak. Nah, ini surat permohonan dicetak ya. Ini juga di-download terlihat hidup. Nah, kemudian dicetak. Kemudian semuanya ini. Kemudian ini ada fotokopi KTP, pas foto, ijazah ya. Dan fotokopi ini ya. Kemudian berkas-berkas ini diantar ke kantor Dinas PUPR. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu ujian ya. Nah, setelah ujian dilaksanakan, ujiannya kan offline ya. Setelah ujiannya dilaksanakan, kita tinggal menunggu hasil ujian. Nah, hasil ujian apakah kita lulus atau tidak itu belum ada hasilnya. Nah, sekarang katakanlah kita sudah melakukan ujian ya. Nanti admin tinggal lulus ya, lulus. Misalnya Iwan ini lulus. Nah, lulus. Nah, kita lihat di sini statusnya. Nah, Iwan statusnya sudah lulus ya. Nah, kalau sudah lulus nanti panitia atau admin akan mengupload sertifikat. Nah, di sini kan sertifikat belum tersedia. Nah, jadi nanti admin atau panitia bisa mengupload sertifikat ya. Nah, ini contoh yang sudah diupload. Contoh. Ya, kita bisa upload upload ya sertifikat ya. Sertifikat. Ya, di sini belum ada contoh sertifikat. Anggap saja ini ya contoh sertifikatnya. Nah, kita coba simpan. Nah, ini sudah di-upload oleh admin. Tinggal nanti di halaman loginnya peserta dia bisa mendownload. Nah, ini sudah bisa mendownload. Nah, ini contoh ya, contoh sertifikat. Seperti itu proses pendaftaran SKK online ya.